Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Pokok bahasan kita kali ini adalah barisan dan deret geometri. Definisi dari barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang suku selanjutnya diperoleh dengan mengalihkan bilangan tetap. Bilangan tetap itu disebut rasio. Jadi, suku sebelumnya dikalikan dengan rasio. Dapatkan suku selanjutnya. Atau definisi yang lain, yaitu suatu barisan yang pembanding dari dua suku berurutan adalah tetap. Pembanding tersebut dinamakan rasio ya. Contohnya sebagai berikut. Jadi misalkan diketahui suku pertama itu 1 dan rasionya min 2, maka barisan itu adalah suku pertamanya 2, suku selanjutnya kita tinggal kalikan dengan min 2. Itu min 4, suku selanjutnya kita kalikan min 4 dengan min 2, 8 ya. Selanjutnya 8 kita kalikan dengan min 2 dan seterusnya ya. Atau kita punya suatu barisan seperti ini. Apakah barisan ini adalah barisan geometri? Kita harus membuktikan bahwa perbandingan tiap dua suku berurutan adalah tetap. Ini suku pertama dengan suku kedua. Jadi suku kedua kita bandingkan dengan suku pertama. Jadi suku kedua 40, suku pertama 80, perbandingannya setengah ya. Tahu suku ketiga berbanding suku kedua, 20 banding 40 setengah. Suku ketiga dan suku keempat, jadi suku 4 berbanding suku ketiga, setengah. Jadi dari 4 suku ini kita bandingkan, yang setiap yang berurutan selalu tetap. Jadi barisan ini adalah barisan geometri. Masih ada satu suku lagi ya, belum kita bandingkan. Jadi bandingannya tetap. Kita akan menentukan bagaimana rumus suku ke N dari suatu barisan geometri. Jadi sebenarnya kalau sukunya tidak terlalu jauh bisa kita coba saja mencarinya, tapi jika sukunya sudah sangat besar, kita harus menentukan suatu pola. Oke, kita misalkan suku pertama itu adalah A, dan rasionya adalah R ya. Jadi suku kedua kita peroleh dengan mengalihkan suku pertama dengan R. Jadi A kali R itu adalah AR ya. Suku ketiga, kita kalikan suku kedua dengan R. Jadi di AR kuadrat. A kali R kuadrat. Suku keempat, sama kita kalikan suku ketiga dengan R. Di R-nya pangkat 3 nanti. Selanjutnya seperti itu. Ya. Oke. Kalau suku ke-7, jadi suku ke-6 itu AR pangkat 5, suku ke-7 AR pangkat 6. Perhatikan polanya. U1A, U2 R-nya pangkat 1. U3 R-nya pangkat 2. U4 R-nya pangkat 3, U5 R-nya pangkat 4, R6 suku ke-6 R-nya pangkat 5, U7 rasionya pangkat 6. Artinya untuk suku ke N adalah A kali R pangkat N min 1. Oke. Nah, untuk lebih paham kita bisa ke contoh soal ya. Tentukan suku pertama, rasio dan suku yang diminta, dan rumus suku ke N dari barisan di bawah ini. Sekarang kita bahas satu persatu contoh soal ini. Jadi untuk soal yang pertama, itu diketahui suku pertamanya A sama dengan 2. Itu rasionya kita cari dengan membagi suku kedua dengan suku pertama. Itu 6 dibagi 2. Rasionya 3. Yang ditanya adalah suku ke-7, sebagaimana diketahui. Jadi suku ke-7 itu adalah A kali R pangkat 6. Jadi A-nya 2, R-nya 3 dipangkat ke 6, 3 pangkat 6 itu 27 kali 27 ya. 729 dikali 2, 1458. Nah, untuk rumus suku ke N-nya, jadi kita tinggal mensubstitusikan A dan R-nya dengan pangkatnya tetap N-1 ya. Jadi A-nya 2, R-nya 3. Jadi biarkanlah seperti ini.
Kecuali di soal pilihan ganda, kalau mau diuraikan tergantung pilihannya ya, kalau tidak ketemu bentuk seperti ini. Untuk soal B, suku pertamanya 3, rasionya min 6 dibagi 3 ya, yaitu min 2. Jadi yang ditanya suku ke-8, ke-8 itu A kali R pangkat 7. Jadi kita substitusikan 3 kali min 2 pangkat 7. Min 2 pangkat 7 hasilnya negatif ya. 2 pangkat 7, 128 negatif minus kali 3. Itu minus 384. Di suku ke N-nya, rumus suku ke N-nya, kalau substitusikan gantikan A dan R-nya dengan pangkatnya tetap dalam variabel N. Lalu soal ketiga suku pertamanya 48, rasionya 24 dibagi 48 yaitu 1/2. Jadi suku ke-10-nya adalah A kali R pangkat 9, hanya 48 dikali setengah pangkat 9. Setengah pangkat 9 supaya lebih mudah, 48 kita pecah menjadi 3 kali 16. 16 itu 2 pangkat 4 ya. Ini jadi 1 pangkat 9, 1/2 pangkat 9 ya. Jadi ini 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 9, jadi bersisa di bawah ini 2 pangkat 5 ya. Jadi 3 kali 1 ya. Per 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 32. Jadi untuk rumus suku ke N-nya tinggal menggantikan yang ini sebenarnya pangkatnya diganti dengan N-1 ya. Oke. Soal keempat, suku pertama 400, suku keduanya min 200, jadi R-nya 200 dibagi 400, min 2 dibagi 4, min setengah ya. Oke, jadi suku ke-9 adalah AR pangkat 8. A-nya 400, rasionya minus setengah pangkat 8. 400 ini kita ubah saja ke 2 pangkat 4 kali 25 ya. Ini 16 ya. 16 jadi 2 pangkat 8 nanti dibagi 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 jadi nanti per 2 pangkat 4. 25 ini kan habis ya. Tinggal 2 pangkat 4. Ini minus. Enggak minus ya. Jadi karena pangkatnya positif. Ini pangkatnya genap maka hasilnya positif. Jadi untuk rumus suku ke N ya, kita tinggal mengganti ini 8 ini kita ngambil di sini, jadi UN-nya tinggal 400 dikali min setengah pangkat N min 1. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukanlah rumus suku ke N dari barisan geometri berikut. Jadi ini khusus membahas suku ke N ya. Jadi untuk soal pertama, suku pertamanya 2, A-nya 2. Rasionya bisa kita lihat itu adalah min 6 bagi 2, min 3 ya. Jadi rumus suku ke N ya. Jadi gantikan A dengan R-nya. Ini biarkan seperti ini. Kalau misal soal pilihan ganda sudah ada pilihan seperti ini ya selesai. Tapi kalau belum ada bisa kita uraikan. Nah, cara menguraikannya dengan memisahkan ini pangkat N-1 ini bisa diubah menjadi min 3 pangkat min 1 dikali min 3 pangkat N. Jadi N-nya min 1 kan pangkat dijumlah kan kalau digabung. Ini jadi min 3 pangkat min 1 itu adalah 1 per min 3. Nah, ini bisa dikalikan. Jadi sederhananya bisa seperti ini. Untuk yang B, suku pertamanya 18, rasionya 6 bagi 18. Atau 1/3 ya. Nah, 1/3 tadi ya. Jadi ini 18, 1/3 pangkat N-1 ini bisa kita uraikan. Jadi 1/3 pangkat N dikali 1/3 pangkat min 1. Nah, ini kalau 1/3 itu adalah 3 ya. Jadi 3/1 boleh dibalik ya. Jadi 18 kali 3, 54 dikali 1/3 pangkat N. Inilah rumus suku ke N-nya. Atau bisa ditulis seperti ini, karena 1 pangkat N 1, ini per 3 pangkat N.
Ya, kita lanjutkan ke deret geometri. Jadi sebagaimana diketahui, deret geometri itu adalah jumlah dari suku-suku barisan geometri. Jadi bisa didefinisikan, ini kita perbaiki dulu. Jadi jumlah n suku pertama itu adalah jumlah suku pertama tambah suku kedua dan seterusnya sampai suku ke n. Jadi kita uraikan dulu suku pertama itu kita gantikan dengan suku-suku berdasarkan A dan R ya. Jadi suku pertama A, suku kedua AR, suku ketiga R pangkat 2 dan seterusnya sampai suku ke N adalah A kali R pangkat N-1. Nah, untuk menemukan rumus jumlah N suku pertama dari deret geometri, jadi perbedaannya kalau di deret aritmatika dulu kita jumlahkan ya, kita balik urutannya, kita jumlahkan. Nah, kalau ini kita kalikan dengan rasio dulu untuk menemukan. Jadi kita kalikan dengan rasio. Setiap sukunya di kedua ruas kita kalikan dengan rasio. Jadi ini kita sebut persamaan satu dulu yang belum kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan dengan rasio, dengan R-nya, jadi R kali SN, ini jadi AR, kita geser penulisannya ya. Jadi ini A kali R, AR kali R, AR kuadrat, dan seterusnya, sampai A kali R pangkat N-1 dikali R, artinya min satunya jadi hilang ya, karena plus 1 sini ya. Jadi A kali R pangkat N. Nah, ini kita sebut persamaan 2. Nah, di sini rasio itu bisa pecahan, bisa juga bilangan bulat ya. Nah, pecahannya bisa kurang dari 1, bisa lebih dari 1. Jadi, kalau pengalinya rasionya ini lebih dari 1, maka ini yang lebih besar adalah persamaan kedua. Karena rasionya lebih dari 1. Tapi sebaliknya, jika rasionya itu kurang dari 1, marga mutlaknya jadi pecahan misalnya setengah, 2/3, 1/4, maka ini persamaan kedua ini lebih kecil nilainya daripada persamaan 1. Jadi untuk menemukan rumus jumlah ya, karena misalkan R-nya itu yang lebih dari 1, artinya yang persamaan 2 lebih besar, jadi kita kurangkan persamaan kedua dikurangi persamaan pertama. Makanya ini jadinya R kali SN dikurangi SN. Jadi yang ini habis ya, habis semuanya habis. Jadi tinggal ini positif A pangkat R kali N dikurangi A. Dan dapat sini kita sederhanakan, keluarkan SN-nya, ini keluarkan A-nya, hingga didapat SN sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R kurangi 1. Nah, inilah rumus untuk jika R-nya lebih dari 1 harga mutlaknya itu. Jadi yang dari 1. Nah, jika dia kurang dari 1 atau pecahan yang kurang dari 1, jadi nilainya itu antara min 1 dengan 1 ya. Kalau dia bukan 0. Jadi kita kurangkan yang di atas lebih besar. Jadi SN dikurangi, jadi persamaan 2, 1 dikurangi persamaan 2. Jadi SN dikurangi yang atas kurangi bawah ya. Di hasilnya adalah SN dikurangi RSN min ini A, yang lainnya habis sampai ke sini habis. Tinggal A dikurangi A kali R pangkat N. Nah, ini kita keluarkan SN-nya. Sederhanakan ini keluarkan A-nya sehingga didapat SN seperti ini. Nah, perbedaannya pada letak R pangkat N-1-nya ini. Tuh, bedanya. Jadi, kalau dia yang pecahannya kurang dari 1, nya di belakang ya, yang kurang. Kalau dia lebih dari 1, R-nya yang dikurangi. Tuh, seperti ini. Itu jelasnya kita ke contoh soal. Hitunglah jumlah 6 suku pertama dari deret berikut. Ada 2 contoh ya. Kita bahas. Contoh pertama, ini suku pertamanya A-nya itu 1, rasionya 3 dibagi 1. 3 ya. Jadi yang diminta jumlah 6 suku pertama. Nah, karena ini walaupun sukunya tidak banyak, sebenarnya bisa dijumlahkan manual. Tapi yang kita bahas di sini adalah penerapan dari rumus yang kita temukan tadi. Jadi, N-nya 6, jadi S6. Jadi kita karena R-nya ini lebih dari 1, kita pakai yang R di depan ya. Di S6, 6, 3 pangkat
6, A-nya 1 ya. 3 pangkat 6 itu 27 kali 7, 229 dikurangi 1. Dikali 1 ya, dibagi 3 kurangi 1, 2. Jadi hasilnya adalah 364. Itu contoh kedua. Suku pertamanya 32, suku keduanya 16, maka rasionya adalah setengah ya. Jadi yang ditanya adalah jumlah 10 suku. S10 ya. N-nya 10. Jadi, nah kita pakai yang ini rumusnya ya. Di belakang ya. A-nya 32, setengah pangkat 10 jadi 1 pangkat 10, 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu 32 kali 32. Tuh, kita tulis sebenarnya samakan penyebut dulu ya supaya lebih mudah ya. Ini dibagi setengah sama saja dikali 2 per 1. Di 2 pangkat ini 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 ini dari 32 kali 2 jadi 2 pangkat 6 per 2 pangkat 10. Ini jadi bisa dibagi, tinggal di bawahnya nanti 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Oke, 1024 kurangi 1, 1023 dibagi 2 pangkat 5, 32. Kita lanjutkan ke variasi soal-soal nanti ya, tapi sebelum dilanjutkan mohon untuk subrek ya, juga like, komen, dan bunyikan lonceng untuk berlangganan video kami yang lain. Kita ke contoh soal. Ini ada contoh soal diambil dari Eptanas IPS tahun 1998. Mungkin untuk siswa SMA sekarang belum lahir ya. Diketahui suku kedua dan kelima suatu barisan geometri berturut-turut min 6 dan 48. Yang ditanya adalah suku keempat. Jadi ditanya yang diketahui suku kedua. Suku kedua itu min 6, suku kelima 48. Bagaimana kita ketahui suku kedua itu adalah AR, A kali R ya, min 6. U5-nya itu adalah AR pangkat 4. Nah, dari sini kan bisa, kalau kita bagi suku kelima dengan suku kedua, artinya kalau kita bagikan ini tinggal R pangkat 3. A-nya habis kan? A-nya habis, tinggal R pangkat 3. Jadi 48 dibagi min 6. Jadi R pangkat 3 sama dengan min 8. Nah, yang dipangkatkan 3 hasilnya min 8 adalah min 2. Jadi R-nya min 2. Didapat R-nya min 2. Nah, ini bisa kita mencari A. Kalau mau kita cari A-nya, tinggal substitusikan ke sini, didapat A-nya min 3. Tapi karena yang ditanya hanya suku keempat, kita tidak perlu lagi mencari suku pertamanya. Jadi kita bisa pakai 4 itu adalah AR pangkat 3 kan? Nah, AR pangkat 3 itu adalah AR pangkat 4 dibagi R kan? Benar kan? Ya kita ulangi, sini ada salah penulis. Ya kita ulangi dulu. Jadi U4 itu adalah AR pangkat 3. Nah, karena yang sudah diketahui adalah AR pangkat 4, AR pangkat 4, kita bisa memakai dari AR pangkat 4, AR pangkat 3. Jadi kita 4 itu AR pangkat 3, sedangkan yang diketahui AR pangkat 4. Artinya AR pangkat 4 bisa kita bagi dengan R, jadinya AR pangkat 3 kan. Jadi tinggal AR pangkat 4 adalah 48, dibagi R min 2. Sama dengan hasilnya adalah min 24. Atau kalau kita tidak mau memakai U5, kita bisa memakai dari U2. Jadi untuk mencari U4 kita bisa pakai U2. Jadi U4 itu adalah AR pangkat 3. Sedangkan kita pakai U2 itu AR. Jadi AR dikali berapa apa untuk jadi R pangkat 3 ya. Jadi itu kita kali dengan R pangkat 2. Jadi R pangkat 3. Nah, AR tadi adalah min 6. R pangkat 2-nya kita ambil dari R sama dengan 2 dipangkatkan 2. Jadi min 6, ini min 2 pangkat 2, 4. 4 kali min 6 itu min 24. Jadi hasilnya sama kan? Seperti itu. Kita ke contoh soal berikutnya. Ini di antara 6 dan 96 disisipkan 3 buah bilangan sehingga kelima bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Tentukan rasio dari barisan geometri tersebut. Kita bahas ini. Jadi antara 6 dan 96 disisipkan 3 buah bilangan. Jadi kalau ini kita anggap suku pertama,
kita sisipkan 3 buah bilangan yang suku kedua kan. Bilangan pertamanya, bilangan keduanya suku ketiga, bilangan ketiganya adalah suku keempat, sehingga 96 adalah suku kelima. Yang ditanya adalah rasio. Nah, karena ini suku pertama, ini suku kelima. Jadi kita seperti sebelumnya tadi, tinggal kita membagi suku kelima dengan suku pertama. Hingga didapat ini R pangkat 4 sama dengan 96 bagi 6, 16. Nah, bilangan yang jika dipangkatkan 4 hasilnya 16 adalah 2. Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Diketahui barisan geometri dengan banyak suku ganjil. Jadi banyak sukunya ganjil ya. Tentukanlah suku tengahnya dari suku dan suku keberapa suku tengahnya. Ini membahas suku tengah ya. Karena suku banyaknya sudah ditetapkan ganjil. Jadi kita misalkan seperti ini. Diketahui barisan geometri dengan banyak suku. Jadi jika 3 suku, suku pertama A, suku kedua AR, suku ketiga R pangkat 2. Maka suku tengahnya adalah AR ya. Jika dia 5 suku, jadi harus ganjil ya untuk ada suku tengah. Ini suku 1, 2, 3, 4, 5. Jadi suku tengahnya adalah AR pangkat 2. Suku ketujuh, ya ada 7 buah suku. Kami. Jadi suku tengahnya adalah AR pangkat 3 ya. Nah, perhatikan di sini, AR ini bisa didapat dari, ini kalau A kuadrat, R kuadrat diakarkan dapat AR ya. Ini kalau A dikali AR pangkat 5, AR pangkat 4 ini, AR pangkat 4, AR pangkat 4 adalah suku terakhirnya, suku kelimanya. Jika dikalikan dengan suku pertama, diakarkan dapatnya, ini jadi pangkat 4, diakarkan pangkat 2 ya. Ini kalau 7 suku, jadi AR pangkat 6 ya. Jadi kalau diakarkan R pangkat 6, pangkat 3 kan. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan, jika N buah suku, ganjil harus ya, maka suku tengahnya adalah akar dari suku pertama dikali suku ke N. Nah, kalau rumus ini kita uraikan menjadi A kali R pangkat N min 1. Ini kita contoh. Jadi kembali ke soal tersebut. Jadi diketahui suku pertama, suku terakhir. Banyak sukunya belum ya. Tapi bisa kita cari sebenarnya. Karena rasionya kelihatan ini 3 ya. Jadi suku pertama yang 1/27, rasionya 3. Nah, suku tengahnya bisa kita cari dari mengalihkan suku pertama dan suku terakhirnya. Lalu diakarkan. Jadi 243 dibagi 27 itu 9. Jadi akar 9. Jadi suku tengah itu adalah 3. Nah, suku keberapa suku tengahnya? Kita bisa memakai rumus suku ke N atau kita pakai rumus suku tengahnya bisa. Jadi kalau mau pakai suku ke N silakan. Kalau karena kita tadi sudah menemukan rumus ini, kita pakai jadi ini suku tengahnya 3, AR-nya A-nya 1/27, pangkat ini rasionya 3. Ini kita kalikan silang ke sini, 27 kali 3 81. 81 kita ubah menjadi 3 pangkat berapa? Pangkat 4 ya, 3 pangkat 4. Jadi pangkatnya sama, bilangan pokoknya sama, pangkatnya sama. Jadi N-1/2 sama dengan 4, kita kalikan silang, jadi N-1 sama dengan 8. N dikurangi 1 sama dengan 8, tentu N adalah 9. Jadi suku tengahnya adalah 9. Ya maksudnya suku tengah